Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah video pembahasan mengenai konsep dasar tentang fungsi, relasi beserta unsur-unsurnya. Setelah kalian melihat atau mengerjakan soal atau problem yang saya berikan, selanjutnya kalian bisa memahami apa itu relasi, apa itu fungsi. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan waktu di SMP. Kita hanya mengingat kembali mengenai konsep relasi. Relasi itu adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan B. Nah, bedanya dengan fungsi apa? Kalau fungsi itu adalah relasi yang memiliki aturan khusus. Nah, atau bisa dikatakan bahwa fungsi itu adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Atau bisa juga didefinisikan sebagai relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan hanya satu anggota himpunan B atau tepat satu pada himpunan B. Di dalam fungsi ini kalian bisa melihat kata kunci untuk melihat apakah dia merupakan fungsi atau bukan, itu berdasarkan definisinya. Fungsi itu adalah relasi. Nah, dari sini yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa fungsi itu memasangkan setiap anggota. Berarti semua anggota dari himpunan A itu harus punya pasangan. Yang kedua, harus tepat satu pasangannya. Dari sini kalian bisa perhatikan bahwa domain, syaratnya domain harus punya pasangan atau tidak boleh jomblo. Dan tidak boleh mendua. Ya. Nah, di dalam fungsi ada unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur fungsi? Ada domain, ada kodomain, kemudian ada juga ring. Domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal. Nah, berarti di sini yang dimaksud adalah himpunan A. Atau kalau di dalam problem tadi itu merupakan kumpulan dari buah. Sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan atau himpunan yang akan dipasangkan dengan himpunan A. Berarti di sini yang dimaksud adalah himpunan B. Sedangkan ring itu adalah daerah hasil. Artinya di sini ring itu adalah hasil dari memetakan domain terhadap kodomain. Nah, di dalam fungsi, cara menyatakan fungsi itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan diagram panah. Kemudian bisa juga dengan himpunan
pasangan berurutan, atau bisa juga dengan diagram Kartesius. Nah, contohnya, for example, di sini ada himpunan A dan himpunan B yang memiliki relasi F. Misalkan anggota himpunan A adalah ABC, kemudian yang kedua 1, 2, 3. Kemudian relasinya seperti ini. Kemudian ada lagi contoh Nah, berdasarkan contoh 1, contoh 2, dan contoh ketiga ini, manakah yang merupakan fungsi? Nah, ini kita sajikan suatu contoh fungsi yang disajikan menggunakan diagram panah. Dari ketiga contoh ini yang merupakan fungsi mana, kita coba telaah satu-satu. Untuk yang contoh pertama ini, setiap anggota himpunan A, jadi ini kuncinya ya. Jadi untuk menentukan apakah dia fungsi atau bukan itu perhatikan domainnya. Di dalam domainnya ini apakah semua anggotanya punya pasangan? Yang kedua, apakah pasangannya tepat 1? Nah, kalau kita perhatikan maka A, B, C semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat 1. A punya pasangan 1, B punya pasangan 1, C punya pasangan 3, sehingga di sini disebut sebagai suatu fungsi. Kemudian yang kedua, kita perhatikan domainnya. A, B, C. A memiliki semuanya punya pasangan. Jadi terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, tidak tepat 1 karena A di sini memiliki pasangan lebih dari 1, yaitu A berpasangan dengan 1 dan A berpasangan dengan 2, sehingga contoh kedua ini disebut bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, apakah semua anggota himpunan domain itu memiliki pasangan? Ternyata tidak. Di sini C itu tidak punya pasangan, sehingga contoh ketiga ini dikatakan bukan fungsi. Nah, bisa dipahami kan? Bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Nah, notasi untuk menyatakan fungsi. Apa saja notasinya? Seperti apa notasinya? Jadi misalkan ada sebuah fungsi f yang dipetakan A terhadap B, maka bisa dinyatakan sebagai f(2) A kemudian panah B. Membacanya adalah f memetakan anggota himpunan AA ke himpunan B. Atau bisa juga dinyatakan sebagai FA sama dengan B. Artinya F memetakan A ke B. Atau B dari peta dari A. Itu bacanya ya. Jadi F kalau seperti ini, F memetakan A ke B, atau bisa dibaca B adalah peta dari A. Nah, ini adalah notasi dari fungsi. Nah, di dalam fungsi ada sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat fungsi? Yang pertama adalah fungsi surjektif atau onto, atau fungsi onto. Seperti apa? Jadi jika setiap
anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Atau bisa juga didefinisikan setiap anggota himpunan B atau kodomain merupakan ring. Nah, coba perhatikan seperti ini contohnya. Apabila ada A menggunakan relasi F, kemudian A itu anggotanya A, B, C, kemudian B itu anggotanya 1 dan 2. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 2. Kalau kalian perhatikan, ini fungsi atau bukan? Fungsi ya, karena untuk domainnya semua anggota himpunan A punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Dia memenuhi sifat dari fungsi. Tapi di sini kita perhatikan apakah dia merupakan fungsi surjektif. Nah, untuk melihat apakah fungsi surjektif, maka kita perhatikan gini. Setiap anggota himpunan B merupakan ring. Berarti kalau kita lihat di sini kodomainnya itu adalah 1 dan 2. Ringnya itu 1 dan 2. Berarti anggota kodomain itu sama dengan anggota dari ring. Ya, berarti kalau seperti ini disebut sebagai fungsi surjektif. Atau untuk mengingatnya, ya, kodomain boleh mendua, tapi harus punya pasangan. Jadi kodomainnya itu boleh lebih dari 1 pasangannya, tapi syaratnya harus punya pasangan semua. Oke, itu sifatnya surjektif. Yang kedua adalah fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini apa? Jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan himpunan A, atau bisa dikatakan seperti ini. Perhatikan gambarnya. Contohnya, misalkan ada himpunan A dan B, kemudian relasinya F. Anggota A itu ABC, anggota B itu 1, 2, 3, 4. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3. Kalian perhatikan, setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan. Tetapi dia tidak mensyaratkan tidak mensyaratkan kalau pasangannya itu boleh mendua. Jadi di sini hanya memiliki satu pasangan. Jadi tidak boleh mendua. Maka bisa kita simpulkan di sini kodomain boleh jomblo, tapi tidak boleh mendua. Nah, ini sifat dari, kalau yang ini sifat untuk fungsi injektif. Bisa bedakan ya. Selanjutnya adalah yang ketiga itu fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi dari, kalau fungsinya itu bersifat fungsi surjektif dan injektif. Jadi kalau misalkan dia bersifat fungsi surjektif dan injektif, maka fungsi itu dikatakan sebagai fungsi bijektif. Atau bisa dikatakan setiap
anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Atau bisa saya tuliskan biar kalian punya catatan ya. Oke, dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Nah, itu adalah mengenai sifat dari fungsi. Selanjutnya adalah untuk notasi. Notasi di dalam ada beberapa notasi yang mungkin kalian lupa ya. Jadi kalau saya menuliskan ada notasi di sini seperti ini bacanya adalah elemen atau anggota. Kemudian ada DF. DF ini adalah domain fungsi. Kemudian kalau ada RF ini menyatakan ring fungsi. Nah, dibuka-buka lagi ya catatannya di SMP. Selanjutnya saya jelaskan mengenai bagaimana cara kita menentukan domain dari suatu fungsi. Kemarin sudah saya jelaskan di sini. Jadi apabila kita ingin menentukan domain fungsi, maka syarat dari domain fungsi X itu elemen dari domain fungsi apabila X mengakibatkan ya, jadi di sini bacanya X anggota dari domain fungsi apabila X itu mengakibatkan Fx terdefinisi. Nah, arti dari terdefinisi itu adalah bilangannya real atau ada, dan yang kedua adalah nilainya tunggal. Nah, contohnya misalkan ada fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Ini merupakan contoh dari fungsi linier. Kalau kita ingin menentukan domain dari fungsi ini, maka perhatikan misalkan di sini terdapat domainnya itu adalah x, sedangkan kodomainnya itu adalah fx. Fx itu tadi adalah kita nyatakan sebagai y, atau nanti kalau dipetakan terhadap x itu disebut sebagai ring atau pasangan dari x-nya. Nah, kita ingin mencari X. X ini siapa saja? Siapa saja yang bisa jadi anggotanya X? Nah, kalau kita masukkan fungsinya tadi, fungsinya itu adalah fungsi fx itu kan 2x plus 1. Maka kita coba dengan beberapa angka kita masukkan. Jadi dengan suatu fungsi yang rumusnya adalah 2x plus 1, kita coba nilai x. X-nya di sini saya coba angka min 2. Kalau min 2 berapa hasilnya? Apakah ada hasilnya? Ternyata ada, yaitu 2 kali min 2 ditambah 1, hasilnya berapa? Yaitu hasilnya berarti di sini min 3 ya. Ya, min 3. Kemudian kalau saya coba min 1, bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat ini dulu tadi. Min 2, kalau kita masukkan fungsinya, ternyata hasilnya ada, yaitu min 3. Min 3 itu bilangannya real, dan nilainya itu tunggal. Tunggal itu artinya, min 2 itu kalau saya masukkan ke dalam fungsi ini, ternyata hasilnya itu tunggal. Tidak memiliki cabang, tidak bercabang.
Kalau saya masukkan min 2 ternyata menghasilkan min 3 dan 4. Nah, itu dinamakan tidak tunggal. Tetapi kalau hanya memiliki satu nilai yaitu min 3 saja, maka dikatakan tunggal. Seperti itu ya. Nah, kalau kita coba min 1, berapakah f min 1? Ternyata hasilnya adalah min 2 ditambah 1, min 1, hasilnya min 1. Kalau saya coba angka 0, berapa hasilnya? Ternyata kalau F0 itu berarti nilainya sama dengan 1. Kalau saya coba angka 1, berapa nilainya? Ternyata kalau F1, 2 kali 1 plus 1, nilainya adalah 3. Nah, dan seterusnya. Kira-kira kalau angka ini saya teruskan 1, 2, 3 seterusnya, apakah di sini ada nilainya? Ternyata ada. Nilainya bagaimana? Real. Apakah tunggal? Tunggal ya. Kemudian kalau ini saya teruskan ke atas, min 3, min 4 dan seterusnya, apakah ada nilainya juga di sini? Ternyata ada. Yaitu suatu bilangan real dan nilainya itu juga tunggal. Nah, maka dari sini bisa kita cari, kita evaluasi, kita analisis ya. Ternyata kalau saya masukkan semua angka, mulai dari 0, mulai dari angka 1, positif, angka negatif, ternyata itu hasilnya di dalam fungsi, di dalam sini, anggota kodomainnya itu ternyata menghasilkan suatu nilai, nilainya itu real dan tunggal. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa domain dari angka dari min 2 dan seterusnya, 1 dan seterusnya, angka 0 semuanya itu merupakan anggota dari domain. Karena memenuhi tadi. X itu akan menjadi anggota domain apabila bilangan X tadi itu, bilangan X-nya itu real dan tunggal. Karena min 2, min 1, 0, 1, 2 itu mengakibatkan hasilnya itu tunggal dan real, maka min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya itu merupakan anggota dari domain. Secara matematis, maka kita bisa nyatakan domain dari fungsi tadi itu adalah sebuah bilangan X ya. X itu siapa? X adalah elemen bilangan real atau X itu anggota bilangan real. Nah, ini notasinya. Ringnya siapa? Ringnya itu adalah suatu bilangan Y. Ini ringnya ya, ini ringnya. Ringnya itu kita nyatakan Y, karena kita memetakan kan X di sini Y. Ini XY, pasangannya kan X, Y ya. Sehingga ring itu X untuk domain itu ring itu Y, domain itu X. Kita lanjutkan untuk ringnya berarti Y, di mana Y itu adalah elemen bilangan real. Nah, ini adalah domain dan ring dari fungsi 2x plus 1. Selanjutnya, contoh yang kedua, misalkan ada fungsi fx itu sama dengan akar x plus 1. Misalkan. Nah, berapa sih domain dan ringnya? Domainnya berapa? Siapa saja? Kemudian ring dari fungsi tadi itu siapa saja? Maka caranya sama seperti tadi, kita cari bilangan-bilangan yang bisa menjadi anggota domain. Kita coba dengan diagram panah seperti ini. Sebenarnya tidak harus dengan cara seperti ini, karena kalau kalian sudah memahami, maka kalian tidak perlu lagi untuk mencari satu persatu seperti ini langkahnya ya. Ini hanya sebagai pendekatan saya untuk menjelaskan ke kalian supaya kalian paham ya. Nanti kalau sudah lancar, tidak perlu pakai ini. Oke. Jadi misalkan di sini ada X dan ini adalah fx-nya. Kita cari X di sini itu loh berapa sih yang mengakibatkan fx-nya ini ada dan tunggal atau real ya. Nah, kita coba. Misalkan saya ingin memasukkan X itu nilainya adalah min 3. Kalau X-nya min 3, berarti saya cari F min 3. Yaitu akar min 3 ditambah 1. Hasilnya akar min 2. Loh, akar min 2 ini kan bilangan imajiner. Nah, berarti di sini
hasil pemetaannya adalah akar min 2. Akar min 2 itu ada, tidak ada, atau tidak real. Berarti min 3 itu bukan anggota domain. Nah, kenapa? Karena tadi mengakibatkan fx di sini itu bernilai tidak real. Meskipun dia nilainya tunggal, tapi dia tidak real. Kemudian yang kedua, saya coba lagi min 2. Min 2 saya masukkan, saya coba cari min 2. Kalau min 2 berarti berapa? Min 2 ditambah 1, hasilnya akar min 1. Nah, ini juga masih imajiner. Ya, berarti di sini min 2 juga bukan anggota domain. Karena min 1 tadi itu tidak real. Saya coba lagi angka min 1. Nah, kalau min 1 bagaimana? Kalau f min 1 berarti jadi akar min 1 ditambah 1 sama dengan akar 0. Akar 0 itu ada nggak? Ada. Nilainya adalah 0. Sehingga di sini hasilnya 0. 0 itu apakah real? Iya. Apakah tunggal nilainya? Iya. Sehingga min 1 itu adalah anggota domain. Nah, kemudian kalau saya coba min 2, bagaimana kalau min 2? Kalau min 2 ternyata hasilnya adalah kok min 2? Min 2 sudah ya. Kalau saya coba 0, ini 0 ya. Jadi kalau misalkan 0, F0 berarti di sini 0 ditambah 1, hasilnya adalah akar 1. Nilainya 1. Ini menghasilkan suatu bilangan yang real dan tunggal. Kemudian kalau saya coba 1, hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Akar 2 itu juga real, bilangan real, dan dia juga nilainya tunggal. 1 menghasilkan akar 2 saja, tidak menghasilkan yang lainnya. Berarti kalau saya coba angka seterusnya, misalkan sampai 10, apakah dia menghasilkan nilai yang real dan tunggal? Kita coba. Kalau misalkan F10, berarti jadi akar 10 ditambah 1, nilainya akar 11. Nah, ternyata ini juga real dan nilainya tunggal. Berarti kalau saya teruskan, nilainya itu ada atau real dan tunggal. Maka dari sini kita bisa menyatakan, oh domainnya itu dimulai dari angka berapa tadi? Ternyata dimulai dari angka min 1 dan seterusnya ke sini ya. Nah, dari sini bisa kita nyatakan bahwa domain dari fungsi ini tadi adalah sebuah bilangan x, di mana x-nya itu lebih besar sama dengan min 1 dan x itu elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Kemudian ringnya siapa? Ringnya itu adalah bilangan y. Nah, ringnya tadi mulai berapa? Ketika masukkan min 1 menghasilkan angka berapa? Ternyata dimulai dari angka 1, 0, 1 dan seterusnya. Sehingga kita nyatakan y-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan y itu elemen bilangan real. Nah, ini adalah untuk fungsi yang melibatkan bentuk akar. Nah, sebenarnya dari sini kalian bisa secara gampang menentukan domain dari fungsi berbentuk akar. Perhatikan, bilangan akar, ya, ini catatan saja ya, untuk catatannya. Jadi bilangan akar itu syaratnya, nah di sini kan ada df misalkan, akar df. Df di sini itu harus bilangan real positif. Secara matematis bisa saya tuliskan df itu harus lebih besar dari 0. Ya. Ya, bisa ya. Berarti kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan akar 2x plus 1 misalkan. Berapa domain fungsinya? Nah, tinggal kita cari saja. Ini adalah sebuah fungsinya. Ini di sini harus domainnya. Berarti bisa saya nyatakan domain fungsinya kan lebih besar 0. Maka saya ganti 2x plus 1 lebih besar dari 0. Maka 2x
lebih besar dari min 1 dan X lebih besar dari min setengah. Jadi dapat disimpulkan domain fungsinya adalah suatu bilangan X di mana X-nya lebih besar dari min setengah dan X elemen bilangan real. Nah, ini adalah cara khusus untuk menentukan domain fungsi yang melibatkan bentuk akar. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, diingat-ingat ya, domain fungsi untuk bentuk akar. Untuk bentuk akar itu caranya adalah fungsinya lebih besar sama dengan 0. Jadi rumus fungsinya tinggal diganti di sini, kemudian diganti lebih besar sama dengan 0. Maka akan ketemu nilai X-nya. Kemudian untuk ringnya pasti selalu lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini yang berbeda lagi juga. Yang ketiga ya, contoh ketiga. Apabila ada fungsi fx itu berbentuk pecahan, misalkan di sini ada 1 per x plus 1. Berapakah domain fungsinya? Nah, kita cari domain fungsinya. Caranya sama seperti tadi, misalkan kita coba-coba 1 per 1 ya, semua angkanya. Misalkan di sini kita cari anggotanya, X di sini adalah anggota fx. X di sini anggota dari domain fungsi. Kita cari, misalkan saya masukkan angka min 2. Saya coba angka negatif dulu. Ternyata kalau saya masukkan min 2, hasilnya F min 2 itu hasilnya 1 per min 2 plus 1. Hasilnya berarti 1 per berapa? Min 1 ya, sama dengan min 1. Berarti hasilnya ada min 1. Nah, min 1 ini apakah real? Iya. Apakah tunggal? Iya. Berarti min 2 itu anggota dari elemen dari domain. Atau nanti saya tuliskan simbolnya ya. Kita biasakan menggunakan simbol. Berarti min 2 tadi adalah Jadi min 2 tadi itu adalah elemen dari domain fungsi. Anggota dari domain fungsi, bacanya begitu ya. Kemudian kalau saya coba min 1, apakah ada sih hasilnya? Kita coba min 1, masukkan 1 per min 1 ditambah 1. Menghasilkan apa? 1 per 0. Ingat, 1 per 0 itu hasilnya adalah undefined atau tidak terdefinisi. Ya, ini menghasilkan 1 per 0. Apakah dia real? Jelas tidak real. Apakah tunggal? Jelas tidak tunggal ya. Tidak memenuhi semuanya. Berarti min 1 itu bukan elemen dari bilangan real. Bilangan real? Bukan elemen dari domainnya ya. Kemudian saya coba angka 0. Kita coba 0. F0 1 per 0 per 1. Hasilnya 1. Ternyata 1 itu apa? 1 itu real dan tunggal, dia memenuhi. Berarti di sini 0 itu elemen dari domain fungsi. Kemudian 1. Kita coba angka 1. F1 hasilnya 1 per 1 plus 1, berarti hasilnya setengah. Nah, setengah itu apakah real? Iya. Apakah tunggal? Iya, dia tunggal ya. Sehingga 1 itu juga elemen dari domain fungsi. Kita lanjutkan seterusnya, ternyata merupakan elemen dari fungsi. Maka terus ini juga min 3 dan seterusnya juga elemen dari fungsi. Maka bisa kita tuliskan, kita simpulkan domain dari fungsi tadi adalah semua bilangan real kecuali siapa? Kecuali tadi di sini ya, angka min 1. Jadi bisa kita tuliskan domain fungsinya adalah bilangan X, di mana X itu bukan min 1 ya, dan X itu elemen bilangan real. Ini bacanya X semua bilangan real kecuali min 1. Atau X adalah bilangan real, X itu tidak boleh min 1, dan X adalah elemen bilangan real ya, tadi sudah. Kemudian domain ringnya itu adalah berarti bilangan Y ya, domainnya adalah Y, di mana domainnya itu menghasilkan bilangan real juga. Karena ada hasilnya min 1, hasilnya yang pecahan, hasilnya yang bulat, semuanya masuk ke dalam bilangan real. Sehingga ringnya itu adalah semua bilangan real.
Nah, di sini ada catatan khusus bagaimana cara menentukan domain secara gampang seperti contoh yang kedua tadi. Jadi cara menentukan domain fungsi, bentuk fungsinya itu pecahan. Fungsi pecahan, untuk fungsi pecahan ya. Kalau tadi untuk fungsi akar. Jadi kalau fungsi pecahan, kita ingat fungsi pecahan itu kan fungsi yang melibatkan bilangan rasional. Jadi fungsi pecahan itu adalah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa? Kita kembalikan ke definisi bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, di mana B itu tidak boleh 0, ya kan? Nah, dari sini, dari definisi ini, maka kita bisa secara gampang menentukan domainnya. Domain dari contoh tadi, fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1. Kalau kita cari di sini, syarat di dalam bilangan ini kan bentuk pecahan. Syaratnya kan di sini B-nya kan tidak boleh sama dengan 0. B di sini itu apa? B di sini itu adalah x plus 1. Maka kita bisa menuliskan x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x itu tidak boleh sama dengan min 1. Ya kan? Jadi disimpulkan domain fungsinya adalah bilangan x, di mana x itu tidak boleh min 1 dan x elemen bilangan real. Gampang kan? Contoh lagi, misalkan ada fungsi pecahan fx sama dengan 2 sama dengan misalkan apa ya? Sama dengan 2x plus 1 per x min 1. Ya. Di atas di sini pembilangnya semua bilangan real memenuhi, tetapi yang bawah ini, yang bawah ada syaratnya, bawah itu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini x min 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 1. Maka disimpulkan domain dari fungsi itu tadi adalah suatu bilangan x di mana x tidak boleh sama dengan 1 dan x adalah elemen bilangan real. Bisa kan? Gampang ya? Nah, itulah cara menentukan domain dan ring dari sebuah fungsi. Sekian untuk materi fungsi dan unsur-unsurnya. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.